Shalom, haleluya, merdeka. Salam kemerdekaan untuk kita semua. Dalam anugerah Tuhan yang hebat, kita telah melewatkan tidur malam kita dan dibangunkannya tepat di hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini tepat negara kita yang tercinta merayakan kemerdekaan yang ke-76. Biar semangat kemerdekaan itu terus berkobar di hati kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan tetap terus melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Doa saya pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta, seorang prajurit yang gagah berani, ternyata memiliki asal-usul kelam. Ibunya adalah perempuan sundal dan bukan istri sah dari ayahnya. Itulah sebabnya ia dibenci saudara-saudara seayahnya. Mereka tidak ingin melihat suatu waktu dia mendapat harta warisan ayah mereka. Maka mereka mengusir Yefta, yang kemudian Yefta bergabung dengan geng perampok. Sungguh malang, Yefta menjadi korban kehidupan ayahnya yang bermoral rendah dan ketidakadilan keluarganya. Namun kehidupan Yefta jadi berbalik 180 derajat ketika pemuka Israel di Gilead meminta dia untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon. Dari bacaan kita kemarin, kita tahu bahwa Israel sedang berada di bawah penindasan Filistin dan Amon. Semua itu sebagai akibat dari mengkhianati Tuhan. Setelah mengalami hukuman Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan dan Tuhan bersedia memulihkan keadaan mereka. Masalahnya saat itu mereka tidak memiliki pemimpin untuk menghadapi Bani Amon yang akan menyerang mereka. Tentu saja pemuka Israel jadi pusing karena tidak bisa mencari orang untuk memimpin mereka berperang. Hingga akhirnya mereka menjumpai Yefta dan berjanji akan memberikan mereka otoritas atas Gilead. Ini mengherankan Yefta mengingat perlakuan keluarganya sebelumnya. Namun, perhatikan saudara, dendam tidaklah menguasai hatinya. Ia tahu bahwa kalaupun ia berhasil mengalahkan Bani Amon, itu terjadi karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Maka di dalam ayat 11 tadi kita membaca, maka Yefta membawa seluruh masalah itu kepada Tuhan. Sungguh menarik melihat kesadaran Yefta akan kuasa dan karya Tuhan. Meski mungkin memiliki kepribadian kasar karena bergaul dengan geng perampok, ternyata ia beriman kepada Tuhan. Latar belakang Yefta sebenarnya mirip dengan Abimelek. Namun Yefta lebih sadar akan keberadaan Allah dan mau berserah kepadanya. Melihat Yefta kita sadar bahwa latar belakang kehidupan tidak bisa menjadi alasan bagi orang untuk tidak percaya Tuhan dan untuk tidak berkarya dengan luar biasa. Selain itu, jangan salahkan masa lalu atau kondisi keluarga atas keadaan kita pada masa kini. Jangan hidup di bawah bayang masa lalumu. Karena hari ini adalah hari yang harus engkau lewati. Dan selama ada harapan, masa lalumu tidak mampu menghentikan langkahmu hari ini. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pengalaman dari masa lalumu, mungkin itu masa lalu yang kelam. Ada hal-hal yang masih tergores di dalam hati dan pikiran. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena sekali lagi, masa lalumu tidak akan pernah dapat menentukan harimu hari ini. Hari ini ditentukan hanya karena engkau memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jalani hari-harimu penuh dengan semangat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Dia adalah Immanuel. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Disembuhkanlah saudara yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuatkanlah saudara yang sedang lemah dan dihiburkanlah saudara yang sedang berduka. Kiranya pengharapanmu kepada Tuhan
tidak akan pernah sia-sia, karena Dia berjanji Dia pasti menggenapinya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.